Halo para dosen baru, dosen pemula, apa kabar? Semangat ya. Nah, ini hal yang menarik ya. Saya temukan di video saya ini beberapa hari belakangan ini tentang topik FGD. Nah, apa itu? Topik FGD kenapa menjadi menarik dan banyak menjadi pencarian dari para viewers ya. Nah, satu hal yang menarik adalah FGD atau Focus Group Discussion bisa digunakan sebagai salah satu cara ya, metode penelitian untuk mencari data. Nah, ini penting sekali. Dan juga ada banyak keunggulan. Jadi bisa lebih murah, ya, lebih efisien gitu ya. Karena sekali FGD bisa mengumpulkan banyak narasumber. Nah, sekali waktu gitu ya, hemat juga ya, mendatangkan mereka-mereka ini ya. Kemudian kita akan berdiskusi dengan mereka. Tentu dalam satu FGD sebaiknya karena waktu terbatas ya, kita batasin misalnya katakanlah 2 jam gitu ya. Nah, itu narasumber bisa 3-4 orang. Kemudian mereka masing-masing mengawali dengan presentasi bisa. Nah, presentasi ini 10-15 menit ya kan. 10-15 menit ini tentu kita sudah berikan kepada narasumber itu TOR ya, term of reference atau kerangka apa namanya pemikiran atau semacam hal-hal yang perlu mereka bahas gitu ya. Nah, setelah itu kita ikuti dengan diskusi. Nah, tentu kita di sini kalau misalnya sebagai pemandu diskusi atau memang sebagai peneliti misalnya, principal investigator begitu, ya, kita harus bisa menggait mereka. Masing-masing narasumber ini dengan keahlian yang berbeda-beda, dengan topik yang berbeda-beda, tapi bisa melengkapi sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang kita buat atau kita lakukan. Nah, di sini memang sekali lagi keahlian dari kita sebagai dosen, sebagai peneliti untuk mengolahnya, mengatur dinamika FGD tersebut. Nah, waktunya setelah presentasi mereka katakanlah 4 orang, 10-15 orang, 10-15 menit itu baru sudah 1 jam ya. Nah, setelah itu diskusi 1 jam dengan kita pimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarah kepada menjawab pertanyaan penelitian kita dan tujuan penelitian kita. Nah, ini menjadi sangat menarik dan sangat dinamis karena di masing-masing peserta FGD ini bisa saling melengkapi. Nah, tapi tipsnya adalah ya memang sekiranya topik itu sangat sensitif, topik itu sangat mengandung kontroversi, perdebatan. Nah, sebaiknya juga kita bisa mengatur dengan bijak. Jangan sampai justru FGD itu menjadi kontraproduktif. Ya. Isinya hanya misalnya bantah berbantah gitu ya, saling menegasikan, tapi kemudian tidak berjalan dengan baik. Tetapi sepanjang teman-teman ini sebagai moderator bisa mengatur lalu lintas diskusi, walaupun topik yang sangat hangat, sangat kontroversial, nah itu biasanya para peserta FGD bisa menahan diri. Nah, ini gimana caranya agar pelaksanaan FGD ini kondusif. Nah, itu ada beberapa hal terkait kenapa FGD atau Focus Group Discussion itu suatu hal yang penting, menarik dan mudah dilakukan ya, walaupun tantangannya pasti ada. Gimana? Semoga tips ini bermanfaat ya buat para dosen baru, dosen pemula yang dalam melaksanakan tugasnya bisa menjadi moderator atau melaksanakan ini sebagai salah satu metode penelitian ya. Ikuti video-video saya selanjutnya ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sukses banyak.